Kalau Minang saya. Tapi saya sudah tidak suci lagi misalnya. Apakah saya berserang? Ya. Tidak. Haram. Anda jangan bercinta kepada siapapun. Siapapun yang saat ini terjerumus dalam kehinaan. Mungkin Anda seorang laki-laki kepleset dalam zina atau seorang wanita kepleset dalam zina, ketahuilah itu dosa, urusanmu dengan Allah. Tutup aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda cerita dengan bangsa manusia, Anda tidak diampuni oleh Allah. Ilmu ini yang jarang dihadirkan. Itu urusanmu dengan Allah, cukup menangis. Bahkan tidak disunahkan untuk ngadu ke hakim-hakim, cambuk saya. Tidak. Bahkan Nabi mengajarkan untuk menarik diri. Karena apa? Urusan zina ini ada sangkut pautnya dengan kemuliaan diri, kemuliaan keluarga, kemuliaan masyarakat. Habis dicambuk, lihat tetangganya juga malu, saudaranya juga malu. Dia habis dicambuk karena zina, ya kan? Hendaknya ditutup urusan dosa ini. Termasuk tadi yang punya kebiasaan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau tobat tidak usah minta dicambuk. Tidak. Cukup mengadu kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, selesai. Dan berperanlah Anda sebagai seorang perjaka yang tidak pernah kenal dunia keharaman itu. Sebagai seorang wanita yang tampillah sebagai wanita yang suci. Sudah, urusanmu dengan Allah. Hanya wanita dungu yang sebagian, karena kebodohannya, tidak pernah ngaji dan sebagainya. Pernah ini kejadian suatu ketika. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dalam 6 bulan, dalam kebahagiaan yang luar biasa. Cuman seorang wanita merasa tersanjung karena suaminya sangat baik sekali. Sehingga karena tersanjung, dia merasa baik, akhirnya dia ingat masa lalunya. Dia merasa tidak nyaman. Dia merasa membohongi suaminya itu gak enak. Akhirnya dengan kebodohannya dia tiba-tiba nangis di pangkuan sang suami. Lalu berkata, "Bang, abang baik sekali dengan saya. Kamu juga baik kok, Dek. Saya tidak pantas untuk abang." "Oh, gimana tidak pantas kamu baik?" "Bang, sungguh saya tidak pantas buat abang." "Loh, kenapa? Kamu baik. Abang mau nerima saya." "Saya terima, kamu istri saya." "Gimana?" "Bener bang, nerima saya." "Iya." "Apapun saya." "Iya, apapun kamu istri saya kok." "Bang, mohon maaf saya kalau saya simpen ini sepertinya saya ganjel terus karena abang terlalu baik. Seolah saya berdusta terus kepada abang." "Akhirnya ada apa sih kau? Ada apa?" "Cerita, abang, dulu waktu saya masih SMA kelas 2, saya pernah melakukan hubungan dengan pacar saya." Menangislah sang suami dan dipeluk sang istri, itu pelukan terakhir, dan dibuang setelah itu. Salahnya dia karena bodohnya, dungunya wanita. Dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Ada orang ngadu ke Rasulullah, "Ma'is ya Rasulullah, inni zanaitu, inni halaktu wa qad zanaitu fatahhirni." "Ya Rasulullah, aku terpleset dalam zina, sucikan aku." Minta dicambuk. Nabi mengatakan, "La'allaka lamasta." Mungkin hanya sentuhan saja. Maksudnya biar narik diri. "Enggak ya Rasulullah, aku melakukan." "La'allaka qabbalta." Mungkin kamu hanya ciuman saja. "Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya." "La'allaka fakhatta." Mungkin kamu hanya tidak sampai masuk. "Tidak ya Rasulullah, saya melakukannya." Sudah 4 kali. Sampai Nabi noleh kepada sahabat Nabi, "Afi akli syekh, orang ini sehat atau tidak sehat akalnya?" "Sehat ya Rasulullah." "Ya sudah, hukum." Dirajam saat itu. Karena apa? Sehingga para ulama bersepakat, kalau ada orang pernah mengaku zina di depan mahkamah, disunahkan untuk ditarik. Karena ada sangkut pautnya dengan kemuliaan diri dan masyarakat. Kadang tetangga tidak akan mampu. Kadang anaknya pun mungkin tidak akan mampu, malu punya bapak pernah melakukan zina atau ibu melakukan zina. Sehingga aib zina tidak seperti kekafiran dan sebagainya. Aib yang paling berat secara aib secara lahir. Kalau ada seorang anak punya bapak kafir lalu masuk Islam, namanya apa? Mu'allaf. Bangga dia, bapakku mu'allaf. Tapi kalau punya ibu bekas berzina, akan nempel di jidatnya sampai mati. Maka hendaknya ditutup, ini ilmu. Tapi lebih busuk lagi itu manusia yang setelah mengerti ilmu lalu sudon, "Wah, ini paling sudah berzina. Ini kan muridnya Buya ini. Paling dia pernah berzina tapi dia menutup, wah ini bencana, musibah bagi dia." Ini ada orang ngomong begitu. Kan kamu berguru dengan Buya. Biarpun ngomong tidak berzina, mungkin kamu sudah berzina, mungkin pada berzina semuanya. Waduh, na'udzubillah. Pendidikan dari Rasulullah telah dinodai oleh lidah-lidah busuk itu. Kasihan dia. Ini pendidikan kemuliaan. Wahai adik-adikku yang mulia, tutup aibmu. Kalau memang pernah kepleset, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup. Mungkin ada berkata, "Nanti kalau dia tahu dari orang lain." Tidak akan. Kalau engkau menutup, Allah akan tutup. Selesai. Pendidikan kemuliaan. Karena ada ibumu, ada anakmu, ada tetanggamu, ada saudaramu. Allah. Subhanallah, sudah waktu ya. Ini pendidikan khusus. Kadang ini kalau tidak dihadirkan, kasihan. Ada orang ngadu kepada kita, "Duduk dengan saya 5 menit, kembali ke perawanan, tidak usah pusing." Akan diberi didikan. Dan jangan cerita kepada siapapun. Bahkan kalau kita mendengar cerita tentang orang yang melakukan zina, amanat. Anda tidak boleh bercerita kepada siapapun. Termasuk kalau ada orang ngadu kepada saya, tiba-tiba terlanjur ngadu, Umi pun tidak boleh tahu. Kalau saya ceritakan kopi menggunjing. Jangan menceritakan tentang perzinaan seseorang.
Karena urusan dengan Allah. Kalau ada orang ngadu kepada kami sok yang tahu. Karena sudah terlanjur ngadu, dia pengen cari solusi dan sebagainya. Ada, tiba-tiba hamil di luar nikah, ada apa ini? Kita dibikin sakit jantung kalau dengan yang demikian itu. Makanya kalau sudah ada perempuan nangis depan kita tuh pusing. Ya Allah, semoga hanya karena duitnya hilang saja. Kita deg-degan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah.